Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ala man salafuna salihun. Ala man wa sahib hadzal mahad Sayyid Syekh Al-Hajj Muslim Dimyati. Talallahu amru fi sihatin wa afiyatin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Thumma ila hadrati sadatina khulafai rasyidin. Wa ila hadrati sadatina Ali Ba'alawi thumma jami' awliya ilah khususan sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi Sayyidi Syekh Ahmad Al-Rifai wa ila hadrati sahib hadzal kitab Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani wa usulhim wa ila hadrati Sayyidi Syekh Mbay Muhammad Sa'id an Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bareng-bareng baca nariyah. Bismillah. 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim Muhammadin alladhi bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fasin wa nafasin bi'adadi
kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal qamamu biwajil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ay qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumi. Mohon ketemu. Faslun fi shaumi, faslun ing utawi iku fasal suwiji fi shaumi ku ing dalem mertelaken bab puasa. Ini fasal menjelaskan tentang ibadah yang sedang kita jalani, yaitu ibadah puasa. Mengulang yang lalu, yang kemarin, bahwa salah satu tanda kemuliaannya seorang mukmin yang pertama adalah dia memiliki sepasang yang serasi. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Yang ketiga adalah memiliki tetangga yang saling mencintai. Nah, sekarang puasa. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali. Apa dawuh Kanjeng Nabi, ya Ali, he Ali, man sapane wong soma kang puasa sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan. Wajtana balan ngedoi sapa manal harama ing barang kang haram fihi ing dalam puasa. Wal buhtana lan gegoroh. Radhiya maka ridho anhu saking man sapa ar-rahmanu zat kang paling rahmat yaiku Allah. Wa ujabalan tepaken sapa rahman yaiku Allah lahu maring man aljinana ing swarga. Wahai Ali, barang siapa yang puasa Ramadan dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dia menjauhi dari berbohong. Apa? Berbohong. Maka Allah akan ridho dan mewajibkannya mendapatkan surga. Apa syaratnya? 2. Meninggalkan perkara yang haram dan berbohong. Nah, ketika kita puasa diusahakan jangan sampai ada kebohongan sekecil apapun. Jogoro hari nangis beli batal. Lagi cilik sih nangis batal, si nangis batal ya batal kabeh. Lagi cilik ngono pakai baturin nangis tuh. Ayo batal nangis di siapa? Sudah batal, sing deleng batal, batal kabeh. Bohong batal enggak? Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala. Bohong enggak batal, nangis enggak boleh batal. Kecuali banyu matanya mainnya kalau dilat batal. Rasanya apa sih? Jambu. Belum pernah soalnya. Ya Ali, ya Ali. Man sapane wong atbakang nunuti burit atau nunut atau meluni sapa man Ramadan ing bulan Ramadan sita ing puasa 6 dina min Syawalin saking bulan Syawal kata bambakan nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man
somad dari ing puasa setahun kulih sekabiane tahun. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Puasa Ramadan selesai, malamnya takbiran. Kan tanggal 1 Syawal haram puasa ya. Nah, ini tanggal 2 Syawalnya puasa sampai tanggal 7. Tanggal 8 balik ning pondok. Gelis temen wi. Ya. Itu seakan-akan kita puasa 1 tahun penuh. Sing kuat, ora kuat ya jadi paksa. Apalagi kalau bulan Syawal banyak sekali agenda ya. Silaturahmi sana, silaturahmi sini kan. Reuni sana, reuni sini. Kalau bulan puasa itu nanti kalau pulang banyak reunian pasti. Pasti banyak reunian. Reuni SD, ada reuni TK ya. Reuni PAUD dan reuni PAUD. Apa diulangi? Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan dihitung puasa sepenuhnya. Nah. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi shadaqah ing dalam bab mertelakan sedekah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ya Ali, he Ali, inna auliya Allah istuhune piro-piro kekasih Allah, piro-piro waline Gusti Allah, lam yanalu iku ora pada merkole sapa auliya sa'ata rahmatillah ing jembare rahmate Allah, waridwanihi lan keridwane Allah bikathratil ibadati kelawan sebab akeh ibadah. Walakin lan tetapi nenaluha merkole sapa aulia ing saati rahmatillah waridwani bisa khawatin nafsi sebab lomane atine wong, wal istihanatin lan sebab oleh ngina bidunya kelawan dunya. Apa wasiat Kanjeng Nabi kepenting? Wahai Ali, sesungguhnya para aulia-aulia Allah. Tahu aulia-aulia? Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mendapatkan rahmatnya Allah dengan banyaknya ibadah. Akan tetapi mereka mendapatkan rahmatnya Allah karena kedermawanan. Apa? Kelomanan. Kayak siapa? Kayak kiai kita, kayak guru kita, Abuya. Betapa lomanya Abuya. Kayak siapa? Kayak Mbah Yai Muhammad Said. Betapa lomanya Kiai Said. Kiai Said pernah saking lomanya, saking cintanya terhadap orang yang ahli Quran, namanya siapa? Mbah Munawir. Ketika Mbah Munawir mondok di Mekah, itu siapa yang biayain? Kiai Said. Saking apanya tuh? Lomanya. Ini wali. Jadi wali itu nggak kalungan tasbih yang gede. Sorbannya 7 kilo beli. Ya. Sunan Kalijaga dermawan, Sunan Gunung Jati dermawan. Semua aulia-aulia ilah dermawan. Makanya pasti apa? Di tempatnya para aulia-aulia ilah itu banyak apa? Banyak pintu untuk menjadi orang yang dermawan. Apa buktinya? Di sana banyak orang yang minta. Kamu jangan menghina mereka. Mereka sedang membuka pintu kedermawanannya. Kamu kalau nggak mau ngasih diem, nah nggak usah orang mau minta nggak boleh. Nah kalau nggak mau ngasih diem. Nah, wa ammasa ila fala tanhar. Ketika ada orang yang meminta kepadamu, kamu nggak usah mencaci maki. Kalau nggak mau ngasih diem. Itu syaratnya apa? Kalau nggak mau ngasih diem. Ini nanti kalau ngasih diserbu, ya ngasihnya jangan sampai kelihatan orang. Kan yang dikasih orang, yang ngasihnya sama setan. Ngasihnya yang di kotak-kotaknya aja udah enak ya. Di sana tersedia kotak banyak sekali, baskom mana. Nah, lontang. Mau pernah nggak ziarah di Sunan Gunung Jati lagi ziarah tuh dilemparin duit? Pernah nggak? Nggak pernah kan biasanya di depan pintunya kan ada yang lemparin duit ya. Lemparnya 500, ngambilnya 20.000. Kacau itu. Nah, saya ulangi. Para aulia-aulia Allah itu bukan hanya dengan banyaknya ibadah, tapi karena kedermawanannya dan menghinakan dunia. Dia tidak tergantung dengan dunia. Apa artinya?
apa yang kita miliki sekarang bukan milik kita, tapi semua hanya titipan. Yang namanya titipan tidak boleh dimiliki, suatu saat akan diambil sama siapa? Yang nitipi. Yang nitipi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sedekah. Hanya santri itu harus rajin sedekah ya. Punya energen di lemari, bikin satu bareng-bareng. Jangan santri, jangan pelit lah. Wah, jadi santri makan indomie umpetan, nguburin lawang. Medit. Energen pun gawe siji, wah disimpen telung dina. Bagi-bagi lah. Nah, ini kalau punya permennya satu gimana Mi? Ya joinan muter. Gila nih. Yang penting apa? Ada niat lomba. Nah, kamu kalau habis bestel punya lauk banyak, ayo makan-makan, ajak makan temen-temennya. Nah, jangan makan di kandang ayam, ente sih. Makan ini buring kandang ayam. Memaning lauk ayam digawe WC karo mangan, la ilaha illallah. Lait. Ciri-ciri gampang, ciri-cirinya pengen jadi wali, jadi orang yang dermawan. Nanti cepat jadi wali. Rabi'atul Adawiyah. Siapa? Pimpinan para aulianya dari perempuan. Saking dermawananya. Saking apa? Dermawan. Beliau pernah punya rumah mewah sekali. Nggak pernah dikunci rumahnya. Nggak pernah dikunci. Ketika Rabi'atul Adawiyah keluar dari rumahnya. Tahu kan Rabi'atul Adawiyah, tahu kan? Perempuan yang paling saya kagumi, Rabi'ah. Hebat, luar biasa. Itu keluar dari rumahnya Rabi'atul Adawiyah, itu gak dikunci. Wah, sedangkan rumahnya itu barangnya mewah-mewah sekali. Harganya kalau sekarang miliaran lah mungkin. Berlian macam-macam, enggak pernah dikunci sama sekali. Kemudian ketika ditanya sama Rabi'atul Adawiyah, sama tetangganya Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, kenapa ketika engkau pergi rumahnya enggak pernah kau dikunci?" "Ya enggak apa-apa." "Kamu enggak takut maling?" "Enggak." "Ya itu barang baru, itu bukan milik saya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saya keluar, saya memohon kepada Allah, ya Allah, barangmu aku kembalikan lagi kepadamu. Saya mau keluar." Hebat enggak? Hebat. Jadi titipinya sama siapa? Allah. Kayak kamu tuh kalau habis belajar titipinya sama siapa? Sama Allah, dengan doa apa? Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati. Walaupun itu menurut saya itu doa paling kurang ajar. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku dan kembalikan kepadaku di saat aku butuh. Itu kan kurang ajar. Sing nai Gusti Allah nitipin ning wong sing nai bakal lagi butuh meneh. Ya kurang ajar kan? Ya seumpama saya dikasih makanan sama siapa? Sama contohnya sama mau jadi itu siapa? Namanya siapa, Cung? Namanya siapa? Alvin. Nah, Alvin ngasih makanan sama saya. Ngasih apa enaknya? Ngasih jeruk lah sekilo. Ini buat Ami sekilo. Ini Pin, titipin lagi Pin ya. Nanti kalau Ami pengen jeruk, nanti tak ambil. Marah enggak? Tapi Allah enggak pernah marah. Kamu tiap hari itu begitu. Sama kayak Rabi'ah. Ya Allah, ini barangnya saya titipin kepadamu. Andaikan ada yang mengambil, berarti memang itu harus diambil. Jadi ketika ada maling mau ngambil barang Rabi'atul Adawiyah, ngomongnya apa? Jangan, ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak berani. Ayo kamu punya rumah, nanti kalau punya rumah udah begitu berani enggak? Wah, ya hilang kabeh entong. Bukan wali kok. Punya motor, seumpama ala punya motor, motornya kuncinya nggak diambil, cantolin baik, ayo jamin 5 menit hilang mesti. Jangankan motor, HP lagi dicas, ditinggal, alamatul hilang. Apa alamatnya? Hilang. Jangan kamu nggak usah pede-pedean, wah ini HP dikasih sama Allah, pasti dijaga sama Allah, udah biarin aja lah. Ya, mesti hilang lah. Itu namanya ketidakhati-hatian. Tapi kalau Rabi'atul Adawiyah, makanya Rabi'atul Adawiyah itu pernah punya satu angkatan tuh, namanya Ibnu Arabi, wali lagi. Ibnu Arabi itu kalau jalan di tengah malam itu enak. Malam kan gelap. Kalau malam pasti gelap. Apa yang dikatakan Ibnu Arabi? Wahai langit, membelahlah kau. Aku pengen lihat istanamu. Wah enak belah, wali tuh. Ayo kamu tengah malam begitu. Wahai langit belah, lewat kuntilanak melayu siraku.
Memang syaratnya jadi wali nggak boleh ada rasa takut ya. Ente kuntilanak belum Melayu Pak. Plastik mabur belum Melayu sih. Nah, apa? Para aulia Allah sekali lagi tidak mendapatkan rahmatnya Allah dengan banyaknya ibadah, tapi dengan apa? Kadar mawanan dan menghinakan dunia. Dunia tidak ada di dalam hatinya. Nah, makanya kita harus belajar. Apapun yang kita miliki di dunia ini semua hanya titipan. Kita harus belajar sama guru kita, sama Abuya. Apapun yang dimiliki Abuya tidak pernah mengomongkan ini punya Abuya. Pasti Abuya ngomong apa? Ini punya pondok. Buat apa? Buat jihad. Hebat tuh. Mobil bukan mobil Abuya, mobil pondok. Ya kan? Hebat tuh nggak? Hebat. Nah, ini ada cerita kiai yang loman. Makanya ini saya cerita ini berulang-ulang kali. Jadi ceritanya ada kiai yang dalil, kata kiai begini. Walillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan ada di langit itu milik Allah. Santrinya banyak. Santri-santri, awas kamu ya. Nanti kalau besar, kalau jadi orang kaya, jangan pernah miliki apapun. Sebab apa? Di langit dan di bumi semua tidak ada yang miliki kecuali Allah. Jadi ceritanya ada santri yang kreatif. Ada santri yang kreatif. Itu di belakang pondoknya dia ternak ayam banyak. Ketika si santri itu pulang ke rumah, ayamnya disembelihin sama kiainya. Sebab apa? Ayamnya setiap hari itu keliling pondok, ngotorin pondok, nembelak lah. Sekiliran yang punya ayamnya itu pulang ke rumah, disembelih ayamnya. Wah, habis semua. Kemudian ketika santri balik mau ngasih makan ke ayam, nangis, ayamnya nggak ada. Ayamnya kita hilang. Takon batu-batu deh. Ya baru beli. Ya baru beli. Ya baru kita baru. Siapa sih beli? Pak Kiai kurang ajar. Ayam makan dipegel-pegel sembelih. Wah. Itu rumahnya Kiai deketin. Getur. Assalamualaikum Kiai metu. Saking emosi. Kiai metu. Dari Kiai ini bocah siapa ki orang sopan temen, orang sopan-sopanan metu. Betul. Beli tanggung jawab. Tanggung jawab apa? 1 ekor ayam 100.000. Saya punya 20 ekor ayam 2 juta. 2 juta kan Kiai yang nyembelihin ayam, yang makan santri. Enggak kan yang motong ayam kayak Kiai. Kiai bayar. Kamu gara-gara ayam kamu marah-marah. Kamu lupa tak kemarin ngaji. Lupa apa Kiai? Kan di dunia ini tidak ada yang miliki kecuali Allah. Kau tidak punya ayam itu sebenarnya adalah ayam titipan dari Allah. Jadi saya tidak mengambil punya kamu, saya ngambil punya Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu Kiai. Ya udah enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa Kiai. Ikhlas. Malamnya Kiai pergi, ternyata Kiai di belakang punya ternak sapi. Malamnya gantian, malam Kiainya pergi, tapi di belakang punya ternak sapi. Kata si punya ayam ini, teman-teman semua, kamu mau makan enak, kamu tadi pagi makan apa? Ayam. Nanti malam kita pesta, apa? Bakar sapi. Nyate sapi. Sapinya mana? Di belakang. Jangan punya Kiai, nanti Kiai marah-marah. Enggak, kata Kiai, semua di dunia ini tidak ada yang punya kecuali bener dipotong. Wah, sapinya. Pas Kiai pulangnya pagi-pagi jam 7 mau ngeliat sapinya pada nggak ada. Tinggal kaki-kakinya aja pada gantung. Siapa yang motong sapi saya? Santri tadi yang punya ayam. Nggak ada sapinya Kiai, adanya sapinya Allah. Mate weh. Kata Kiainya ya, iya ayam sih 10.000, sapi sih 100 juta. Entong. Jadi sing dua ayam menang ya. Enak gak? Enak. Jadi yang enak santri tak Kiai? Ya santri, di mana-mana yang enak jadi santri. Jadi Kiai mumet aja jadi Kiai makanya. Makanya ada Kiai kan santri ngaji pada turu Kiai wes ana suarane. Iya suara wong siji. Oh ya wes. Kiai ini balik mani.
Santri berkat nggih Kiai. Tangi kabeh. Kalau ngaji ngomongnya turu, giliran berkat tangi kabeh. Jadi ulangi, aulia Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan rahmatnya Allah bukan hanya dengan kebanyakan ibadah, bukan hanya dengan ibadah yang banyak, tapi karena kedermawanannya dan dunia dihinakan olehnya. Nah, kita boleh mencari dunia nanti kalau besar sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai dunia ditaruh di dalam hati. Lewat aja lewat. Nah, ya Ali as-sakhiyu utawi wong kang loman iku qaribun parek minallahi saking Allah. Qaribun tur parek min rahmati saking rahmati Allah. Ba'idun tu'adu min azabi saking siksane Allah. Wal bakhil utawi wong medhit iku ba'idun adu minallahi saking Allah. Ba'idun tur adu min rahmati saking rahmati Allah. Qaribun parek min azabi saking siksane Allah. Perhatikan, wahai Ali, orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita itu kalau ngasih nggak usah terlalu yang banyak-banyak, sepunyanya kita. Kita punya uang 1.000 ya kita bagi-baginya gimana ya, beli makanan tapi dibagi. Nggak mungkin uang 1.000-nya dicuplikin, soek itu bagi-bagi. Di makanan bagi-bagi, beli gorengan 2,5, ya. Atau gorengannya taruh di nampan, makanya bareng-bareng. Itu namanya sudah sedekah itu. Orang yang loman, orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah dan dekat dengan rahmatnya Allah. Tapi orang yang medit akan jauh dari rahmatnya Allah dan dekat dengan siksanya Allah. Juga di sisi lain orang yang medit itu dijauhi oleh teman-temannya. Ya enggak? Ya enggak? Sebetulnya orang masih pelit. Masa jaluk sabun bae ora oleh. Ya. Kadang kan kalau santri-santri kan biasa kalau nyuci bareng-bareng ya. Ringsonya bareng-bareng gitu. Yang penting satu lah, pokoknya semua boleh bareng-bareng, yang penting satu, sikat gigi jangan bareng-bareng udah. Gila nih. Sikat gigi bareng-bareng kok ira. Muter wong pitu. Lah. Jadi minal gudal wal gudal. Kalau sabun enggak apa-apa bareng-bareng. Sampo bareng-bareng. Nah, pokoknya kalau di pondok harus bareng-bareng lah. Nah, ember ya bareng-bareng loh. Ming kok ada ember gonta-gantian pecah tuku maning. Pecah-pecahi maning. Nah, enak nanti kalau bareng-bareng tuh enak. Enaknya apa? Di saat kita butuh sesuatu, teman kita pasti akan bantu. Tapi kalau kamu pelit, ayo sok. Dan pelit itu bukan hanya soal harta saja. Kita punya ilmu bagi. Walaupun sekecil itu. Makanya hanya enak hanya di pondok pesantren kita bisa berbagi ilmu. Yang besar bisa mengajarkan yang kecil. Terus lurus. Kamu hanya bisa tajwid, kamu ajarkan anak-anak MI tajwid. Lo senang. Hanya di pondok bisa berbagi ilmu. Berbagi ilmu jangan wayah ujian. Itu sesat, menyesatkan. Jangan pakai dalil. Al ilmu nurun wala goblok. Ilmu nurun, ilmu itu nurun, nyontek. Ilmu itu cahaya. Kau biasanya kalau wayah ujian pakai dalil. Kata kiai, ilmu itu nggak boleh sembunyiin, dibagi-bagi, disebarluaskan. Kamu kan tahu jawabannya, ya sebarkan. Menyesatkan ini namanya. Nah, jangan jadi orang bakhil. Kiai kita, guru kita, Abu itu kalau nerangin bakhil itu sangat nah, pokoknya kayak kiai kita lah, niru kayak Abu. Ya mudah-mudahan kita lomanya kayak Abu ya lah. Dan kayaknya juga kayak Abu. Amin gitu loh. Nah, pokoknya niru kayak kiai. Nah. Ya Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannah ing atase lawang swarga. Di atas pintu surga Rasulullah pernah melihat apa tulisan begini. Anti utawi sira swarga iku muharramatun den haramakan ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit wa aqin naudzubillah lan wong kang larani wong tua wa namamin lan wong kang adu-adu.
Di atas pintu surga ada tulisan anti muharramatun ala bakhilin wa aqin wa namamin. Engkau diharamkan bagi siapa? Yang bakhil. Maka orang-orang yang medit-medit jangan harap bisa masuk surga. Wa aqin, naudzubillah. Siapa? Orang yang selalu menyakiti hati orang tua. Orang tua kita siapa? Termasuk guru kita. Makanya kita itu sudah terbiasakannya ketika orang tuamu itu minta maaf. Saya kemarin sebelum bulan puasa menganjurkan kepada kalian semua WA orang tuanya. Nah, WA orang tua atau yang orang tuanya datang di bestel itu bilang sama orang tuanya, "Ma, minta maaf, sekarang juga belum telat. Nah, Ma minta maaf, Ma, mau bulan puasa, Ma. Saya dosanya banyak, saya salah sama Mama banyak, saya salah sama Papa banyak. Maafkan saya." Ketika saya punya salah dan mungkin salahnya banyak. "Ma, ya maafkan ya, Ma. Mama maafkan nggak, Ma?" "Iya, saya maafkan semua. Alhamdulillah bersih." Lah setelah dimaafkan maka aku minta dicintai, Ma. Maafkan saya dan sayangi saya. "Ma, sayangi aku dong, Ma." "Ya pasti sayang, Ma." HP. Sebagaimana doa sholat kan begitu kan. Robbighfirli warhamni. Ketika diampuni kemudian akan disusul disayangi. "Ya pasti Mama sayang sama kamu." Sebagai orang yang mencintai pasti ada buktinya, Ma. "Kamu pengen bukti?" "Pengen." "Apa maumu?" "HP." Nanti lebaran juga kayak gitu. Kamu sungkem. "Sudah sungkem, Mama, maafkan saya, Ma, ya." "Iya, Ma. Kalau maaf itu harus ada bukti, Ma. Sebagai tanda cinta." "Apa?" "Ampau." "Mohon diisi, Ma. Ini kotak suarga." Pokoknya nanti kamu praktekin lah kalau lebarannya. Pokoknya kalau lebaran sakunya yang lebar. Ketemu paman, "Ma," atau mamang atau uwa atau "Wah, kotak surga." Ngomongnya jangan ampau, ganti sekarang kotak surga buat saku pondok. "Iya, isiin monggo." 5.000 lewat kan. Minimal 50.000. Kalau nggak di print, di sini tulisan di print minimal 50.000. Jajal. Nah, saya sering guyon begitu. Pokoknya nanti kalau lebaran saya isyarat, "Kamu udah gede-gede nggak mungkin dikasih uang. Udah gede-gede nggak mungkin lah. Apalagi yang udah alia nggak mungkin. Syaratnya kamu dapat uang, dekatlah dengan anak kecil karena anak kecil itu rezekinya paling banyak. Nanti kalau lebaran jangan jauh-jauh dari anak kecil. Gandeng tangan kanan dan kirimu ada anak kecil. Kenapa? Setiap anak kecil lewat pasti dikasih ampau. Kamu bilang sama anak kecilnya, "Nanti kalau nggak dipegangin sama kakak hilang, pegangin ya." Lumayan. Lalu giliran anak kecil minta, "Mana kak uangnya?" "Ini satu aja." "Kok satu, kakak tadi banyak?" "Nanti hilang. Disimpan sama kakak. Kalau simpan sama kakak aman. Dan nanti uangnya berubah jadi kuota." Pokoknya saya sarankan nanti lebaran jangan jauh-jauh dari anak kecil. Oke? Siap? Gandeng. "Ini saya nggak punya adik." Mamanya suruh bikin adik. Parah. Apa tak ulangi? Surga diharamkan bagi siapa? Bagi orang yang bakhil. Yang kedua bagi siapa? Orang yang selalu menyakiti hati orang tua atau anak durhaka. Naudzubillah. Yang ketiga Pak, wanamam, suka mengadu domba. Ayo, mulut-mulut kita yang selalu mengadu domba nanti haram masuk surga. Makanya perbanyaklah baca istighfar. Nah, pokoknya nanti setiap lebaran, nanti kalau lebaran saling minta maaf. Oke? Nah, ya Ali, ya Ali. Lama khalaqallahu jannah, lama khalaqa. Ing dalam sumangsaning dadiaken sapa Allah Gusti Allah al jannah ing swarga. Qalat maka matur sapa jannah, "Ya Rabb, du Gusti, lima khalaqtani kranten apa jenengan dadiaken kula?" Qala maka ngendika sapa Allah, "Likulli sakhiyin." Kadue saben-saben wong kang loman wa taqiyin lan wong kang takwa. Qalat maka matur sapa jannah, "Raditu," ridho sapa kula.
Wa qala lan ngucap sapa narun neraka ya Rabbi du Gusti lima khalaqtani kenapa panjenengan dadekne ingsun. Qala maka dawu maka ngucap maka jawab sapa Allah Gusti Allah likulli bakhilin kanten saben-saben wong medhit wa mutakabbirin wa mutakabbirin lan wong kang sombong qalat ngucap sapa nar ana utawi ingsun lah kaduwe wong bakhil lan takabbur. Ketika Allah menciptakan surga ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Itu kata siapa? Surga. Ya Allah, apa sih sampean gawe kita kanggo apa? Dijawab sama Allah. Jawabannya apa? Likulli sakhiyin wa taqin. Untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Terus surganya ngomong apa? Roditu, saya ridho. Kemudian Allah bikin neraka. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku juga? Kata Allah, karena nanti kelak engkau akan dipersembahkan untuk orang yang medit dan sombong. Gampang ciri-ciri orang sombong itu apa? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga orang yang tidak mau belajar itu namanya orang sombong. Kamu ditakdir sama Allah hidup di pondok, kamu ditakdir sama Allah hidup di lingkungan pesantren, tapi tidak ngaji, namanya sombong. Hati-hati. Maka termasuk kamu datang ke sini dalam rangka menghilangkan kesombongan. Apa? Dalam rangka menghilangkan kesombongan. Di sisi lain menghilangkan kebodohan. Ya. Diniatin. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang dermawan. Dan kita kelak nanti akan masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja manjing lawangnya baik tapi sak jero-jerone wis. Nah, paling enak urip ning surga mangan swarga orang ngising. Nah, ana sing guyon napa orang ngising nang WC kana. Nah, enak nih surga ku mangan tinggal teka sate teka satene. Buah-buahan lewat buah-buahane. Wiwitane akare ning dhuwur, uwahe ning sor. Wis ning surga ku mangan karo ngatang-ngatang. Ngerti ngatang-ngatang, orang leleng. Dan sekarang itu sudah zaman surga bayangan. Surga bayangan. Sekarang orang berbaring saja apapun yang dia mau ada. Ya enggak? Adanya apa? Online sih. Nah, sampai ngeleleng benar PTP. Bakso alamatnya mana semua gedongan, tekan gedongan. Ya enggak? Tuk. Depan rumahmu makan. Enak enggak? Pesen apa aja semua ada di online. Sikat gigi di online gitu. Huruf biting, tau biting. Kamu tempat selilit ke selilit. Online gua online. Terasi online lah gila nih. Sekarang zaman online. Ya Ali man sapane wong khalafa kang nulayani sapa man hawahu ing hawane man ing nafsune man kanat maka ana apa al jannatu swarga ma'wa iku dadi panggonane man wa man ata'ahu lan sapane wong ato kang manut sapa man hawahu ing hawane man kanat maka ana sapa apa al jopo jahannam neraka jahannam mathwa iku dadi panggonane man. Barang siapa yang menghalang, yang mengalahkan hawa nafsunya, maka surga baginya. Tapi barang siapa yang ikut dengan hawa nafsunya, maka neraka adalah tempat yang paling cocok. Ayo. Nafsu kita harus dilawan. Nafsu kita harus dilawan. Nafsu yang apa? Yang buruk. Kalau nafsu yang baik, kejar. Oh, saya pengen tadarus, langsung tadarus. Saya pengen jamaah, langsung jamaah. Tapi kalau semua, oh saya pengen kabur, wah mikir 2 kali. Wah kalau kabur gimana? Ya kan mikir. Namanya masih mikir-mikir. Tapi kalau ibadah jangan mikir. Saya pengen tahajud, bangun. Langsung. Saya pengen jamaah, langsung berangkat. Nanti kalau saya pengen jamaah lah. Tapi nanti. Nantinya lama-lama enggak jamaah. Pokoknya kalau perkara yang baik secepat mungkin. Tapi kalau perkara yang buruk bahkan jelek, kita sebisa mungkin berpikir 2 kali bahkan 10 kali. Kau mau gosok mikir, waduh sendalnya siapa kin?
Sebenarnya tamu tak dudu bilang dikit masjid dia iku arane mikir. Aja langsung ora mikir maning wis denggo wis. Karena stres kun arane. Nah, minimal ada rasa takut kita untuk melaksanakan atau melakukan kesalahan. Nah, ya Ali, ittaqi wadiya sapa sira. Da'watas sahi ing dongane wong kang loman. Fa innahu mangkasune sya'an kelakuan mata iku kapan athura kepleset sapa sahi akhadhahu mangka nyekel ing sahi sapa Allah Gusti Allah biyadihi kelawan pitulunge Allah. Takutlah kalian semua dengan doanya orang-orang yang dermawan. Sekali dia terpleset lisannya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertolongan. Sama orang-orang dermawan itu hati-hati. Ininya tajam. Ya, apa? Lisannya tajam. Sekali ngomong. Nah, makanya kamu kalau pengen lidahnya tajam jadi orang dermawan. Nah, ya Ali. Man sapane wong at'ama kang maimangan sapa man musliman ing wong muslim biti bin nafsin kelawan bagus-bagus ati. Kataba maka nulis sapa Allah Gusti Allahu maring man alfu alfin ing sewu hasanatin kebagusan wa mahalan ngapus anhu saking man alfu alfi sayatin ing sewu keblesakan wa rafa'alan nglebur lan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Oh, awas ayo bareng-bareng. Barang siapa yang memberi makan kepada orang muslim. Nah, ini mulai bulan puasa. Kita diniatin patungan itu dalam rangka apa? Dalam rangka at'ama musliman. Nah, apapun makanannya bentuknya, yang penting apa? Ikhlas. Maka Allah akan mencatatnya 1000 dikali 1000 kebaikan. Berapa coba? Wah, banyak sekali. Dan Allah akan menghapus 1000 dikali 1000 kejelekan. Dan Allah akan mengangkat 1000 derajat. Enak. Mau sedekah ngasih makanan. Ya. Makanya kalau punya makanan itu. Makanya kenapa sih santri itu ketika di pondok itu orang bu, tapi ketika jadi alumni kok jadi orang semua ya? Ya itu berkahnya itu karena santri itu termasuknya di dalamnya sering berbagi. Saya sering guyon begitu. Santri itu orang bu gitu. Kok tiba-tiba ada di Maroko, tiba-tiba ada di Turki, tiba-tiba ada di Al Azhar, tiba-tiba ada di. Padahal waktu pondoknya ya tidur terus. Ajaib enggak? Ajaib. Saya sering berguru santri itu nyawanya banyak. Digigit nyamuk 1000 nyamuk masih hidup. Minum ringso be urip kok. Nah, hebat. Disetrum orang mati-mati. Anak santri nyolong disetrum lah beli mati. Digantung tangannya loh, kuburan masih urip. Hebat loh. Hebat. Nah, makanya kamu di pondok itu tiap hari kamu bisa berbagi makanan. Supaya saya sering menganjurkan kalau bulan puasa patungan dalam rangka at'ama musliman. Nah, patungan enak. Coba kalau patungan ada orang 10, 100 ribuan berarti berapa? 1 juta. Banyak enggak? Banyak. Coba kalau sendirian 100 ribu 2 hari habis. Ya enggak? 5 orang patungan 20 ribuan 100 ribu. Enak enggak? Enak. Kamu kalau makan sendirian 20 ribu paling dapat apa? Tapi kalau jadiin 5 orang 100 ribu dapatnya banyak enggak? Banyak. Sate sekodi, sate ayamnya, pepes wadah, ya, saun sebaskom, tempe 5 gulung, ya, telur 5 kilo. Enak enggak? Enak. Makanya patungan. Tapi diniatinya jangan patungan sedekah. Makanya jangan ayo patungan Ramadan, jangan. Ayo sedekah Ramadan gitu, bahasanya diganti. Ayo sedekah Ramadan, sedekah puasa. Nah, ini enak. Dan salah satunya ketika kita bareng-bareng, ketika satu angkatan itu bareng-bareng, minimalnya yang lagi nggak punya rezeki terbantu, ikut bakat enak. Kan tidak semua yang di sini punya uang semua kan? Ada yang kere ya kan? Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Karena memang hidup itu tidak rata ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Namanya dibantu dengan adanya sedekah itu membantu. Nah, latihannya di mana? Di pondok. Nah, sedikit lagi.
Ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Ya Ali, demen sira li akhika maring sedulur sira kama tuhibbu kaya oleh demen sira li nafsika maring awak sira. Cintailah saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Nah, itu top makanya. Ketika badan kita ada yang sakit, maka badan yang lain juga harus merasakan sakit. Makanya sering ada kaidah kun kal yadain wala takun kal udhu. Nah, jadilah seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Di anggota kita itu yang banyak membantu apa? Tangan. Makanya filosofinya harus jadi tangan. Dan 5 jari ini adalah filosofi paling penting. Kau harus bersaudara sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk. Di mana-mana selalu bersama. Nah, tapi kau harus suatu saat kamu harus jadi seorang pemimpin, pakainya jempol. Makanya ini tuh gunain untuk apa? Memberikan apresiasi. Bagus, keren, pinter, ganteng. Sebab ini adalah tugasnya seorang rois, pemimpin. Maka ini juga disebut dengan ibu jari, bukan ibu tiri loh, ibu jari. Pemimpin. 5 anggota ini terkoordinir oleh seorang ibu. Tapi kita juga sekali harus jadi seorang isyarah, petunjuk, memberikan petunjuk. Kita juga harus jadi seorang pemisah. Tapi di suatu saat juga kita harus jadi seorang yang pemanis. Ini namanya jari manis. Kapan-kapan kita harus jadi rakyat kecil. Ya, tugasnya rakyat kecil yang ngorak-ngorak sampah, ngorak-ngorak comberan. Tugasnya rakyat kecil yang mancingnya bakal beli mene ya mene. Nah, masa sampean pengen nyupliki upil ngomong jempol botol gini sudah. Kawan, ini namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masa seorang presiden suruh masuk ke got? Yang masuk ke got ya rakyat kecil ini. Makanya kun kal yadain wala takun kal udhu. Nah, tangan ini mampu berbicara, membantu segala macam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut gatel sinukuri tangan, belum mungkin sikil menduburku kayak ketek. Nah, rambut gatel sing ngukure tangan, matana bedake senyuplike tangan, ya. Yen gatel sampai tangan siji gatel diukuri tangan siji. Sikil be sampai sikil gatel cantangan sing nyuplik siapa? Tangan. Belum mungkin cuplik sikil maning beli. Malah nggo tangan aja cutik-cutik transfer. Nah, tapi mohon maaf wala takun kal udzunain, jangan jadi seperti kedua telinga. Mohon maaf ya, kuping siji kopokon beli niliki. Mungkin ini kopokon enggak ditiliki jemene kuping ucul beli. Kira-kira mono. Nah, makanya teori ini dibalik. Kalau telinga kiri kita kemasukan air, telinga kanan kita masukin. Kan teman-teman, kupingnya kenang banyak ya. Wah, ya telinga kiri kucur. Mungkin betul. Ya, bak panjingan semut, panjingi banyak. Masa panjingi semut nih kayaknya siji panjingi maning stres. Perepek. Nah, jadi ulangi. Jadi cintailah saudaramu sebagaimana kau mencintai saudaramu sendiri. Saya mencintai dirimu sendiri, mohon. Ya, cintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Pokoknya kalau saya itu kalau dicubit sakit, berarti jangan mencubit. Ketika barang saya hilang, saya itu merasa kehilangan dan pasti sedih. Artinya apa? Kita jangan mencuri barang orang lain. Oh, jadi gitu ya. Ya Ali, utlubul khaira, utlub golek tanah sapa sira atau muri sapa sira al khaira ing kebagusan inda sabahil wujuh. Ing dalam nalikane esuk wa akrim dan muliakan sira ad-dhaifa ing tamu fa innahu makastune dhaif idza nazala tatkalane manggon sapa dhaif bika min kelawan wong akeh nazala mangka temurun mau sartane dhaif rizquhu apa rizkune dhaif wa idar tahala lan tatkalane budal sapa dhaif irtahala maka budal sapa dhaif bidzunubi ahlil manzil kelawan gawa pira-pira dosane ahli umah
fayulqiha maka nyemplungaken sapa wong ing dzunub fil bahri ing dalam laut, ing dalam segara. Apa wae Ali, carilah kebaikan. Kita disuruh untuk mencari kebaikan dan muliakanlah tamu. Sebab setiap tamu yang datang di rumahnya seseorang, maka tamu itu membawa rezeki. Jadi seneng nggak Pak Batur dolanku, alhamdulillah kedatangan rezeki. Pokoknya gitu kita harus latihan. Ketika rumahmu nanti kalau kamu pulang ke rumah, kalau kamu pulang ke rumah kemudian rumahmu kedatangan temanmu, langsung di dalam hatinya ya Allah alhamdulillah saya kedatangan rezeki. Dan setiap tamu yang keluar dari rumah kita dia tidak membawa apa-apa kecuali membawa dosanya orang yang penghuni rumah. Digawa mana? Dibuang laut. Wah, aja batur dolan maning, wis malah maning, hotspot gratis. Mene maning wis langkaman cesan. Jangan. Pokoknya bakal batur dolanku, alhamdulillah. Yo, tapi aja dolan boyo. Kadang ada orang-orang begitu ya. Dolan maning. Sungkan jangan. Pokoknya setiap teman malah kita itu rumah kita tuh harus sering dikunjungin sama teman-teman kita biar apa rizkinya banyak. Awas latihan yo, latihan. Saya juga latihan kayak kalian sama. Setiap rumah kita kedatangan seseorang, kedatangan tamu istimewa ataupun tidak istimewa, harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rumahnya kedatangan rezeki. Mi, kedatangan rezeki gimana Mi? Namanya tamu ngabisin makanan, ngabisin segala-gala. Ya iya nanti kan ada lagi. Itu namanya rezeki. Makanya apa? Ciri-cirinya orang nggak punya duit itu apa? Jarang silaturahmi. Makanya kalau pengen panjang umur rezekinya banyak itu silaturahmi. Main ke rumah teman. Makanya kamu kalau liburan, tapi kalau mau main izin sama orang, apalagi sekarang ada corona, izin sama corona. Corona pendolan ya, saya minggir. Ini kalau keluar pakai masker yang kuat, yang nggak kuat ya jangan pakai masker. Yang punya asma ngapa-ngapain pakai masker mati sih tau. Nanti karena kan masih ada covid ya, masih ada covid nggak sih? Masih. Nanti kalau liburan, kalau kata orang kamu cuci tangan. Ya. Kalau cuci muka ya cuci muka. Cuci mulut ya bawa buah. Nah, pokoknya kalau suruh pakai masker yang kuat pokoknya. Kalau yang kuat pakai masker mau gue pakai masker, yang nggak kuat ya nggak usah. Pada megap mati baca aku. Nah, cuci tangan. Jaga jarak. Di Indonesia itu yang belum bisa itu jaga jarak. Cuci tangan bisa, pakai masker bisa, jaga jarak angel. Untukku jaga jarak wah ya angel. Saya beli tukang esen kana yuran kene. Tuku mau. Angel ora. Wong sembayang jaga jarak, musala semene jaga jarak isinya papat. Angel kan? Wong ngiring wong mati jaga jarak kayu keder beli. Angel kan? Gotong kacil lah dua-duaan. Kayak wong pengen pas kibra. Katil digawa siap brak. Wangel. Semua urip wangel wis. Coba diulangi, setiap tamu yang datang ke rumah kita harus langsung husnudzon, kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah alhamdulillah kedatangan rezeki, dan rumah kita nanti dosa-dosanya semua penghuninya akan dibawa oleh si tamu, nanti akan dibuang di laut. Artinya apa? Setiap tamu yang datang pasti bawa rezeki dan menghilangkan dosa. Berarti setiap rumah kita yang kedatangan tamu, makanya alhamdulillah. Makanya belajarnya begini. Kenapa rumah kiai berkah? Karena rumah kiai setiap hari tidak pernah sepi dari tamu. Makanya aman kiai itu rezekinya banyak, dosanya enggak ada. Itu. Nah. Satu lagi ya. Ya Ali. Lam tadkhul ora manjing sopal malaikatu piro-piro malaikat baitan ing umah fihi dalam umat tusawiru utai piro-piro gambar au tamatsul utai piro-piro patung au akun liwalidai atau aku au akun atau wong kang larakan liwalidai maring wong tua lorone
au baitun atawa umalayat khuluhu kang ora tau mlebu ing bait sapa apa dhaipun tamu. Nah, harus perhatikan. Wahai Ali, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumahnya seseorang di mana di rumahnya ada gambar atau patung. Sana gambar, ana patung. Gambar apa ya? Gambar-gambar sing haram-haram maksudnya. Dan apa mana mohon maaf ki anak suara-suara hewan yang jerone. Jangan harap. Kamarnya kalian tidak akan dimasukin sama malaikat selagi di kamarnya masih ada suara hewan. Dudu suara hewan itu mohon maaf ya, pambut itu ning jero anak kirik ya. Mau pengen ngomong kirik aja ning jero kamar, ngomong ning jaba. Sebab bahasa kirik ning Cirebon itu ajaib. Yang bisa menghentikan kemaksiatan itu adalah kirik. Ada orang wadon ayu, masya Allah, beli mandek maksiat. Kirik mandek maksiat. Ngomong karena ning kota kan. Wong tas sembayang bae, parkir rik, njaluk parkir karo ngirik. Nah ning kota ya. Ana motor diparkir, njaluk duit sih ngomong kirik. Rik parkir rik. Parah. Ya wong tua karo anak kirikan. Temen dirik mana rik? Ayo wong kana. Nah. Dan rumahnya orang tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika di dalamnya ada anak yang durhaka au aqun liwalidayhi. Makanya ciptakan rumah kita sebagaimana Rasulullah dawuh, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai kau menjadi anak yang durhaka sehingga rumahmu tidak dimasukin sama malaikat. Kalau marah-marahan sama orang tuanya jangan sampai lewat 1 jam. Nah, kau marah sama ibumu, mau pagi marahan, ya siang akur lagi. Nah, dan terakhir apa? Rumahnya orang tidak akan dimasuki malaikat selama rumahnya orang itu tidak pernah kedatangan tamu. Naudzubillah. Makanya punya rumah itu jangan dikunci terus. Sekali-kali dibuka. Umar rapet pakai penjara. Nah, apa tak ulangi, rumahnya orang tidak akan kemasukan malaikat selama di rumahnya ada apa? Patung atau berhala. Yang kedua, ada anak yang durhaka. Yang ketiga, rumahnya tidak pernah kedatangan tamu. Makanya kamu kalau mau ke rumah kamu bilang sama temenmu, aku kesini bawa malaikat. Aku kesini bawa malaikat, bukan bawa bencana. Aku kesini bawa rezeki. Siap, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo baca salat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa 'adadi kamalih. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna 'ala as-siyami fi Ramadan wa 'inna 'ala al-qiyami fi Ramadan wa 'inna 'ala al-qira'ati al-Qur'ani fi Ramadan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna ya Allah min ahlil ilmi wal amali wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ayo bareng-bareng doa. Inna nastaudi'uka
ما علمتني فاردده علي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحياتنا وقراءتنا وتعلمنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.